Oke, teman-teman, kita ketemu lagi nih di pertemuan kedua kelas Python Start. Nah, gimana? Kemarin tugas-tugasnya udah selesai ya? Udah dikerjain semua ya yang pertemuan pertama. Oke, kalau gitu kita hari ini lanjut lagi di pertemuan kedua itu judul lessonnya adalah kita akan belajar tentang variabel nih teman-teman. Variabel. Teman-teman pasti udah pernah belajar matematika yang ada variabelnya ya? Matematikanya sampai mana nih, teman-teman di sekolah? Ada yang udah tahu variabel itu apa? Bisa sebutin, jelasin variabel itu apa? Biasanya kan ada di matematika ya. Mm-mm. Variabel itu apa? Ayumi, tahu nggak variabel itu apa? Kalau di aku variabel tuh kayak apa ya? Eh, bilangan-bilangannya gitu deh kalau nggak salah. Mm-mm. Kenzi, Neisha, variabel gimana di matematika? Ya biasanya kalau variabel itu kan kayak ada huruf ya. Misalnya satu a gitu-gitu nggak sih? Satu a dikali dua a gitu ya. Jadi variabel itu adalah huruf ya, atau sebuah sisifan di dalam bilangan. Oke, kalau gitu, sebelum belajar variabel, kita akan brainstorming dulu nih, teman-teman. Nah, teman-teman pastinya udah pernah ikut study tour ya? Pasti udah pernah ikut study tour kan? Udah ya. Oke, jadi misalnya nih di sini ada contoh case. Ini adalah kalkulator perusahaan travel. Kita akan menghitung sebuah harga travel secara otomatis nih. Jadi kalau misalnya kayak study tour gitu, kalau misalnya kita mau ke sebuah tempat wisata itu kan pastinya kita beli paket ya. Kayak misalnya yang ikut 100 siswa dikali harga tiketnya berapa ribu nih. Misalnya harga tiketnya 20 ribu. Berarti untuk menghitungnya 20 dikali 100 ya. Dikali jumlah wisatawan yang masuk gitu kan. Nah itu kan kita dikali tuh 20 ribu dikali 100 siswa gitu kan. Itu kan masalahnya kalau misalnya yang datang cuma satu rombongan aja nih. Kayak ya udah jumlah pesertanya ada 100. Tapi kalau misalnya rombongannya ada banyak, kayak misalnya di Ancol gitu atau ke mana ya? Ke kebun binatang itu kan pasti yang rombongan-rombongan gitu banyak banget kan ya. Nah, itu caranya gimana supaya kita tidak menghitung satu-satu, bikin program satu-satu untuk satu rombongan gitu loh. Kalau misalnya jumlah rombongannya ada 500, gimana? Nah, itu adalah masalah kita hari ini. Jadi, kita akan bantu nih gimana caranya biar nggak kita jumlahin 20 ribu dikali 100 nanti print. Oke, jadi total tiketnya adalah segini ribu gitu kan. Masa kita mau ngeprint satu-satu ya bikin program print satu-satu buat 500 rombongan misalnya gitu. Nah, kayak gini nih. Misalnya pemandunya Anderson. Banyak orang dewasa dalam grupnya 18. Harga tiket orang dewasa 1990. Berarti di sini pakainya apa? Pakai operator matematikanya apa di sini? Diapain tadi? Di dikali ya. Jadi 18 dikali 1990 itu hasilnya berapa? Nah, kita nggak mungkin tuh bikin program kayak gini satu-satu nih kayak gini nih. Jadi nama pemandunya
Anderson, kita print Anderson dulu, terus kita print 1990 dikali 18, terus hasilnya kayak gini. Nah, itu kalau untuk jumlah rombongan yang banyak, itu nggak efektif ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak mungkin bikin kayak gini satu-satu. Terlalu panjang banget programnya, terlalu eh, membuang banyak waktu gitu. Nah, terus ini kan udah sama yang tadi. Nah, kira-kira nih logikanya nih. Ada yang udah nangkep belum logikanya? Gimana caranya supaya kita nggak usah bikin banyak program untuk menghitung jumlah eh, rombongan yang datang di paket wisata itu? Gimana? Ada yang udah dapat belum logikanya nih? Kira-kira diapain ya gitu? Nesha, gimana kira-kira Nesha? Terus misalkan harga tiket kayak misalnya di Ragunan Sabtu Minggu biasanya kalau weekend tuh harga tiketnya lebih mahal ya. Bisa jadi kayak 50.000, tapi kalau harga tiket di hari biasa itu 30.000. Nah, gitu kan sering tuh. Biar nggak ribet, caranya digimanain ya kira-kira? Kenzi, Ayumi, Nesha bisa jawab ya? Coba gimana logikanya? Diapain nih kira-kira kita bikin programnya? Biar program kita yang dibuat tuh nggak terlalu banyak. Kenzi bisa jawab? Nggak, oke. Nesha? Ami? Oke, kalau gitu kita akan pakai input, teman-teman. Jadi cara menyelesaikannya adalah menggunakan input. Input itu apa sih? Input itu adalah memasukkan ya. Jadi kita bisa masukin data dari keyboard, teman-teman. Jadi kita bisa masukin data dari keyboard kita sendiri tanpa harus bikin programnya dulu gitu. Nah, jadi di sini programnya tuh nerima data aslinya dulu dari pengguna nih. Kita bisa nginputin data dulu dari penggunanya. Terus habis itu program bisa langsung otomatis, kalau tadi kan apa ya, mengalihkan ya. Jadi otomatis program itu pas di enter dia akan otomatis mengalihkan. Terus nanti terakhir dicetak hasilnya gitu. Oke, jadi kita bisa ngatur sendiri nih datanya dari sini. Habis itu program ini nerima nerima data kita terus ngehitung otomatis. Nah, kalau tadi hitungannya kali berarti nanti setelah di enter dia itu akan mengalihkan otomatis. Nah, terus di sini akan terakhir mencetak programnya atau memprint gitu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar variabel. Variabel adalah alat untuk menciptakan kode yang universal. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang cara memprogram data yang masuk oleh pengguna, nih data yang masuk oleh pengguna. Lalu yang terakhir, kita akan eh, melacak nilai dari variabelnya gitu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai variabel. Oke, setelah brainstorming, selanjutnya ini dulu nih, ada kualifikasinya. Kemarin kita udah belajar apa? Ada yang masih ingat? Ini kemarin kita nih udah bahas ini kan? Yuk, teman-teman bisa jawab dong, jangan diam-diam aja. Biar aku nggak ngomong sendiri nih. Algoritma apa? Bahasa pemrograman apa? Program apa? Nesha bisa jawab? Logaritma itu suatu urutan. Kalau Mm-mm, bahasa pemrograman itu tuh bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Program mm-mm. itu adalah
gabungan dari algoritma dan bahasa pemrograman. Betul. Good, terima kasih, Nesya. Iya, betul, teman-teman. Jadi, algoritma itu adalah sebuah urutan atau tindakan yang harus kita kerjakan. Terus, bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan komputer gitu kan. Lalu, yang ketiga itu program itu gabungan dari algoritma dan bahasa pemrograman. Ini. Oke. Nah, terus kemarin ada aturan-aturannya tuh. Nih ya, diingat-ingat ya. Jadi, Python itu ditulisnya kayak kita ngetik aja dimulai dari sini. Oh, sorry, sorry. Terus yang kedua itu adalah dia akan melaksanakan program yang kita urutkan. Dia akan dari atas dulu ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu. Jadi dia akan melaksanakan program secara berurutan. Lalu aturan ragam kode itu jangan lupa huruf besar dan huruf kecil itu tidak sama ya. Nah, bahkan spasi juga kemarin kan spasi juga eh, berpengaruh gitu. Jadi dia itu sensitif bisa merusak program. Kalau spasinya tidak sama, dia programnya tidak akan berjalan. Oke, next. Nah, fungsi kemarin kita udah belajar satu fungsi. Ada yang masih ingat apa fungsinya kemarin? Fungsi. Fungsi apa, Kenzi? Kemarin kita sudah belajar fungsi. Fungsi yang print bukan, Kak? Betul, kita sudah belajar fungsi print ya kemarin. Hari pertama kita sudah belajar fungsi print untuk mencetak ya, atau untuk mencetak sebuah kalimat yang kita mau cetak nih. Print hello world. Nah, ini jangan lupa tanda petiknya. Nah, ini kalau koma itu untuk pemisah ya, teman-teman ya. Untuk pemisah sebuah data nih, kalau koma, jangan lupa dikemas dengan tutup kurung dan buka kurung dan juga tanda petik. Gitu. Next. Nah, di print juga kita bisa melakukan sebuah operasi bilangan gitu ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Itu bisa di dalam print. Syaratnya apa? Kalau ada operasi bilangan, tidak memakai tanda petik. Jadi, teman-teman bisa langsung masukin aja 10 tambah 4, ya udah, nggak usah pakai tanda kutip ya, tanda petik di atas itu nggak usah. Jadi kalau bedanya tanda petik itu tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dihitung, tapi kalau langsung angkanya aja itu bisa dihitung. Gitu. Nah, gini. Nah, kalau gini juga kita juga bisa ngatur nih kalau yang mana duluan yang mau dikerjain, berarti kalau yang duluan dikerjain pakainya tanda kurung di dalamnya. Gitu. Sama kayak matematika di sekolah, teman-teman. Jadi emang sangat berkaitan ya. Oke, kalau gitu teman-teman udah bisa jawab tentang ulasan pembelajaran kemarin. Kita bisa langsung masuk ke variabel materi hari ini. Oke, tadi kan sudah disinggung ya. Di pertama itu variabel itu apa sih biasanya ada di matematika ya. Ya, jadi variabel itu adalah ini elemen data yang memiliki namanya sendiri. Nah, jadi data yang memiliki nama sendiri nih, teman-teman. Terus, variabel juga digunakan untuk bekerja dengan data yang bisa berubah. Contohnya, oke, sebelum masuk ke contoh, variabel itu punya dua syarat bikin variabel itu ada dua. Yang pertama harus ada namanya, yang kedua harus ada nilainya, teman-teman. Jadi harus ada namanya. Nama variabelnya apa? Nilainya apa gitu. Nilainya apa? Bisa juga berapa gitu. Itu variabel. Jadi syarat membuat variabel itu ada dua. Harus ada nama dan harus ada nilai atau value-nya gitu. Oke, masuk kita ke contoh di sini. Nah, ini variabelnya dia hours atau jam ya. Value-nya berapa? Value-nya 6. Jadi,
si hours ini punya value atau nilainya 6. Kalau variabel minutes, dia nilainya berapa nih, teman-teman? 42. Nah, itu variabel, teman-teman. Jadi syaratnya harus ada nama, harus ada nilai. Ini namanya, ini nilainya. Gitu. Terus di sini print. Ada print nih di sini, teman-teman. Menurut statistik pada tahun 2019, seorang pengguna internet menghasilkan. Nah, ini kira-kira berapa nih isinya? Menghasilkan ininya berapa, ininya berapa? Coba ada yang bisa sebutin? Eh, 6 jam 42 menit. Betul. Jadi, di print ini kita tidak perlu menuliskan si ininya, nilainya. Kita nggak bisa, bukan nggak bisa, kita nggak perlu nulisin misalnya menurut statistik pada tahun 2019 seorang pengguna internet menghasilkan 6 jam 42 menit. Nah, ini nggak perlu kita tulisin 42 menitnya karena apa? Karena kita di sini udah bikin variabelnya. Dan variabel di sini angkanya bisa kita ubah. Gitu, teman-teman. Jadi, meskipun angkanya kita ubah, dia pas print itu akan menyesuaikan angka yang kita tulis di sini nih. Misalnya kalau di sini aku nulis 5, nilainya 5, iya 5 di sini, berarti di sini juga akan otomatis printnya 5 jam berapa menit gitu. Jadi, teman-teman harus menulis variabelnya aja, nama variabelnya aja di sini. Ingat dipisah dengan koma, ya, dipisah dengan koma, tanda petiknya juga. Nah, di sini nilainya bisa kita ubah-ubah. Gitu, teman-teman. Itu variabel. Nah, kayak gini. Variabel. Nah, variabelnya hours nilainya 6. Kira-kira kalau di sini print hours, berarti yang ngeprint apa? 6. Programnya akan mencetak angka 6 karena di sini kita nulis 6. Nilai dari variabelnya gitu. Nah, ini juga sama yang tadi kayak aku bilang, jadi kita bisa merubah nilai variabelnya. Bebas ubah nilai pertamanya print hours jadi hoursnya 7,5 gitu. Bisa diubah ya value dari si variabelnya itu. Diinputkan sesuai apa yang kita butuhkan. Gitu. Nah, nama apa yang bisa kita berikan kepada suatu variabel? Nih, teman-teman ingat-ingat. Aku kasih tahu, variabel itu biasanya sesuai dengan value-nya. Misalnya gini. Misalnya value-nya isinya laki-laki dan perempuan. Kira-kira nama variabelnya apa? Value-nya berisi laki-laki dan perempuan. Kira-kira nama variabelnya apa? Gender ya sih? Betul. Betul Hmm. sekali. Gender atau jenis kelamin boleh. Nah, gitu teman-teman. Terus kalau misalnya value-nya isinya Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya. Nah, itu kira-kira nama variabelnya apa yang cocok? Nama kota. Betul, nama kota atau kota juga boleh. Nah, jadi teman-teman, kalau mau bikin variabel, syaratnya adalah pakai underscore. Syaratnya itu dimulai dari huruf. Kalau misalnya kayak gini, banyaknya murid di sekolah bisa disambung pakai underscore atau garis garis bawah. Jadi dia nggak bisa di spasi. Dia harus pakai garis bawah, teman-teman. Misalnya gini, Kak boleh nggak kalau misalnya pakai angka?
Boleh. Misalnya gini. eh oh, sorry, sorry. Misalnya, nah ini gini. Ini boleh ya, nama keluarga, harga tiket, banyak murid, ini boleh. Kalau misalnya ada harga tiket, misalnya gini deh nama variabelnya, nah apa ya, Hmm, kayak di mix gitu. Nama, nama 19 gitu. Itu boleh teman-teman. Yang penting di awalnya itu adalah string atau huruf ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin variabel namanya ini 826. Itu nggak boleh. Jadi, kalau awalannya angka dan hanya angka aja, bikin nama variabel itu tidak boleh ya teman-teman ya. Nggak boleh. Jadi kalau variabelnya 19999 gini, nggak boleh, itu tidak diperkenalkan. Jadi, yang benar nih adalah yang kayak gini nih. Nama underscore keluarga. Ya, kalau ini juga boleh sebenarnya, cuman nggak efektif. Kalau ini terlalu panjang ya teman-teman ya. Ini boleh sebenarnya, cuman terlalu panjang. Ini juga terlalu singkat gitu. Nggak jelas gitu loh. Ini kurang jelas. A itu apa gitu. 6 itu apa sih gitu kan. Jadi, nggak ngerti, kurang jelas lah intinya. Tapi kalau nama keluarga, harga tiket. Nah, ini kan jelas nih, kita udah tahu, oh ini variabel untuk nama keluarga. Nama keluarganya siapa? Di sini kita boleh isi Smith. Harga tiketnya berapa? Ya udah, harga tiketnya berapa kita isi di sini. Banyak muridnya berapa gitu. Jadi variabel itu diusahakan dibuat agar kita juga ngerti gitu. Itu diisinya untuk apa gitu, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, ini data yang bersembunyi di belakang variabel atau value-nya itu bisa tipenya beda-beda. Kita bisa kasih variabel itu bilangan bulat, kita bisa juga kasih pecahan desimal, dan kita juga bisa bikin string. Misalnya tadi kayak gender gitu kan. Variabelnya gender, berarti value-nya laki-laki dan perempuan. Ini bisa pakai string. Jadi, ini tipe-tipe data itu boleh diisi oleh, tipe-tipe data. Variabel itu boleh diisi dengan tipe data ini, teman-teman. Bisa bilangan bulat, desimal, dan juga string, gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kenzi, Nesha, Ami. Oke, semuanya paham? Paham ya? Kalau ada pertanyaan, kalau aku jelasinnya kecepatan, boleh tanya aja, oke? Oke, oke lanjut. Kita bisa lanjutin. Nah, ini teman-teman. Tadi aku ingetin lagi ya. Kalau misalnya datanya mau dikasih operasi bilangan, kayak mau ditambah, mau dikali, itu pakai tipe datanya yang numerik. Kalau teman-teman pakai tipe data string, meskipun teman-teman masukin angka di sini, dia tidak bisa dikali. Misalnya gini, kalau string itu kan misalnya umur saya 14 tahun. Nah, itu kan ada angkanya. Nah, itu nggak dikasih operasi bilangan kan. Kalau ini 2 dikali 11. Nah, tipe datanya integer. Ini bisa buat dikali, teman-teman. 2 dikali 11 hasilnya 22 gitu. Tipe data numerik dan tipe data string itu bedanya. Kalau numerik itu bisa dioperasikan, kalau string tidak bisa dioperasikan. Gitu. Paham sampai sini? Bedanya numerik dan string. Nah, oke, ini kita udah masuk ke pembahasan soal nih. Gaji hariannya 1.000 dikali 22 hari. Nah, berarti di sini kita bikin variabel rumus, teman-teman. Kalau misalnya kita mau bikin operasi kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, kita juga harus bikin variabel rumus, teman-teman.
Kini kita udah masukin variabel, kita udah bikin variabel gaji harian di sini. Gaji hariannya berapa? 1.000. Berapa hari? 22 hari. Nah, variabel ketiga itu kita bikin variabel rumusnya. Variabel rumusnya total gaji harian dikali hari. Nanti dia akan ngeprint totalnya. Gitu. Nih aku praktikin di course ya, biar nggak bingung. Nih aku praktikin di sini, biar lebih jelas ya teman-teman ya. Nih gaji hariannya 1.000. Nah, jadi pas kita play, pas kita run programnya, dia langsung eh apa ya, memprint hasilnya gitu loh. Jadi kita nggak perlu ngitung sendiri gitu kan. Dia biar Python yang ngitung gitu kan. Jadi gaji harian dikali hari terus print total. Total lo dari mana ini? Dari sini variabelnya. Kok nggak pakai tanda petik, Kak? Ya iya, karena ini kita akan ngeprint variabel rumus, variabel totalnya. Jadi kita langsung print aja gitu. Karena dia bukan bukan string gitu kan. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi mungkin ya ke contoh-contoh soal lagi biar lebih jelas nih. Nah, ini. Nah, ini juga sama kayak tadi. Oh iya, kita juga bisa ngubah ya. Kita bisa ngubah juga gajinya berapa gitu. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ngerjain soal? Kenzi aman? Neisha? Ami? Aman ya? Kalau gitu, aku kasih contoh lagi nih di sini, di course biar lebih jelas ya. Misalnya, kita mau bikin perkalian. Aku mau bikin variabel angka pertama. Angka pertamanya berapa ya? 20. Terus angka keduanya, angka keduanya 30. Nah, misalnya di sini variabelnya jumlahnya. Nah, di sini apa yang mau kita kalikan? Berarti variabel angka pertama dikali variabel angka kedua. Jadi kita nggak masukin 20 dikali 30-nya. Nggak usah, teman-teman. Terus di sini di print, kita masukin print apa? Si jumlahnya di sini. Nah, pas kita run, hasilnya langsung keluar. Gitu, teman-teman. Terus, apa lagi? Udah ya, sampai sini paham ya? Kalau gitu boleh lanjut kita buat ngerjain soalnya. Masuk ke course ya, teman-teman ya. Udah pada masuk ke course, terus pilih yang kedua tentang variabel, sudah? Yang ini, Ayumi sudah? Kenzi sudah masuk ke course belum? Udah, Kak. Kenzi? Belum. Kenzi belum masuk ke course. Coba share screen. Nesha udah? Oke, ya. Kenzi udah share screen belum? Oke. Sebentar, aku lihat screennya Kenzi dulu ya.
Mana Kenzi belum share screen? Nah, itu yang kedua Kenzi. Benar. Yang variabel nomor satu. Oh, oh. Oke. Oke, teman-teman, sebelum ngerjain sendiri, aku mau jelasin dulu ya. Aku mau bahas nomor 4 dulu nih, teman-teman. Lihat share screen aku dulu. Nanti habis itu boleh teman-teman ngerjain di course-nya masing-masing ya. Sekarang lihat screen aku dulu, teman-teman. Nah, kira-kira di sini, oke, semuanya harus bisa jawab dan harus open mic. Di sini teman-teman mau open mic semuanya. Kita bahas bareng-bareng ya. Ini di baris pertama, kira-kira kurang apa nih? Di baris pertama kira-kira kurang apa? Jangan lihat yang nomor 6. Kita baris pertama dulu. Kira-kira kurang apa di baris pertama? Yuk, Yang tanda kutip gitu. betul. Di baris pertama kurang tanda petik, teman-teman. Betul ya, Ayumi. Lalu di di sini nih, di total, kira-kira apa yang salah? Di total ini yang baris keempat, Kurang tanda kurung, kurang tepat. bukan ya? Ayo, Nesya coba lagi. Ah, variabelnya salah. Betul. Harusnya variabelnya Banyak orang kali harga tiket. betul sekali. Banyak orang dikali harga tiket. Jadi, disamakan dengan variabel yang dibuat di atasnya. Di sini. Banyak orang dikali harga tiket. Yang paling terakhir, Kenzi, giliran Kenzi nih. Yang paling terakhir nih kira-kira apa yang salah, Kenzi? Kira-kira apa yang salah, Kenzi? Kurang tanda kutip Kurang tanda kutip di mana? di total. Salah, Kenzi, kurang tepat. Apa yang perlu diganti, apa yang perlu dihapus? Hapus tanda kutip Tanda kutip yang ini, yang awal. yang Tekan. awal. Yang awal ini. Oke. Ada yang bisa bantu? Ayumi, Nesya, kira-kira yang mana nih? Oke. Ayumi boleh jawab? Kayaknya sih tanda petiknya tuh yang satu cuman kayak ada satu petik doang, yang satu lagi ada dua, jadi gak sama. Betul. Betul itu. Terus ada apa lagi nih yang harus dihapus? Titik dua. Titik koma. Iya, betul. Eh, Titik komanya oh titik dihapus. koma. Iya, jadi gini ya teman-teman. Tanda petiknya itu harus sama. Kalau petik satu semua. Kalau petik dua, pakai petik dua semua. Gitu. Nah, ini dipisah pakai koma di sini. Harga paket, koma, total. Kita print. Nah, ini pemandu. Oh iya, pemandunya. Oh, ini belum dimasukin, teman-teman. Variabel pemandunya. Variabel pemandunya berarti ini variabelnya apa nih di sini? Pemandu di variabel apa? Nama, Nama warga. betul. Nama keluarga di sini. Kita masukin nama keluarga.
Pemandunya siapa? Smith. Karena di sini kita masukin Smith. Harga paketnya 58.800. Karena di sini dari mana? Dari total yang udah kita buat, rumus total yang udah kita buat. Banyak orang, 24 dikali harga tiket. Harga tiketnya berapa nih? 24 kali 24, 50. Ini tuh dari sini ya teman-teman ya. Oke, nomor 4. Ada pertanyaan? Kenzi, Nesha, Ayumi? Oke, Kenzi aman? Oke, paham ya. Kalau gitu, silakan teman-teman lanjutin kerjakan di course masing-masing dari nomor 4 sampai nomor 7. Kalau nggak bisa, kalau ada yang perlu dibahas, bilang ke Kak Rosi, ini perlu dibahas gitu. Oke, kalian coba sendiri dulu ya. Oke, sip. Aku akan stop share screen, giliran aku lihat screen kalian. Oh iya, sorry. Teman-teman nomor 1 ya. Nomor 1 nih lihat screen aku lagi. Nomor 1 lihat screen aku lagi. Nih jawabannya ini. Nomor 1, Kenzi lihat screennya Miss Rosi. Nomor 1, jawabannya itu yang di checklist semuanya kecuali yang untuk membuat suatu variabel. Semuanya kecuali untuk membuat suatu variabel. Nesha belum share screen? Oke. Kenzi, setelah koma Kenzi, komanya sebelum variabel. Koma, terus baru nama variabel. Nah, di situ. Itu nomor satunya belum. Nah, itu tanda petiknya kurang. Nah, oh iya, itu variabelnya salah, itu belum dibenerin. Variabel totalnya itu tadi di atas apa harusnya variabelnya? Banyak orang sama harga tiket. Pakai yang checklist, itu. Itu Smith-nya S-nya besar. Mm-mm.
S-nya besar. Coba di bawahnya itu yang pemandu, koma, pakai spasi dulu, Kenzi. Pemandu, kan koma, nama keluarga. Enggak, pemandu, nama keluarga. Nah, spasi dulu. Heeh, coba. Kak, ini aku apa yang kurang? Oh iya, sebentar ya. Kok Kenzi belum bisa ya? Sebentar. Ntar aku lihat Kenzi dulu. Nama keluarga, Smith banyak orang. Total banyak orang dikali harga tiket. Banyak orang dikali harga tiket. Pemandu, nama keluarga, harga paket. Oh, Kenzi kurang titik dua, harga paket titik dua. Nah, nah oke. Ayumi ya? Ayumi? Ayumi masih ngetik ya? Iya, tadi kayaknya ada yang kelewat deh, Kak. Oh, Bentar. oke. Ya, teman-teman kalau ngerjain soal, dibaca dulu soalnya ya. Soalnya nah di situ di yang warna ungu-ungu itu dibaca. Harusnya kita ngerjain kayak gimana, baca soalnya dulu. Oke, nomor 5. Nomor 5 itu yang paling bawah sebelum print itu kan itu udah operasi ya Kenzi ya. Dewasa dikali harga dewasa ditambah anak dikali harga anak. Berarti belum bikin variabel rumusnya Kenzi. Berarti di awal tuh dikasih variabel rumus dulu. Nah, di yang line 5 baris nomor 5 itu kan udah operasi kan. Nah, variabelnya belum dibikin tuh Kenzi. Kenzi bikin variabel dulu di awal. Variabel rumusnya terserah mau pakai total jumlah itu terserah Kenzi. Di sini Kenzi, di sini. Nah, itu Kenzi bikin variabel dulu. Nah, kalau di sini kan yang di print paling bawah total. Harga total, koma total. Berarti Kenzi di situ bisa bikin variabel sama kayak yang di bawah. Berarti total sama dengan mm-mm, itu spasinya dihapus Kenzi, nantinya error. Coba di run dulu. Nah, dia nggak bisa hijau. Oh, udah bisa, bisa, bisa. Oke, bisa lanjut Kenzi nomor 6. Setelah nomor 7 selesai, kita ke materi yang kedua ya, teman-teman. Sekarang selesain sampai nomor 7 dulu. Kenzi baca soalnya ya, itu harus diapain tuh variabelnya. Keluarga 3 orang menghubungi perusahaan travel. Mereka ingin membeli semua asuransinya, semua asuransi kecelakaan travelnya.
Nah, itu kan eh, harga asuransinya udah ada tuh. Asuransinya ini yang bagasi, ini asuransinya. Terus di situ Kenzi bikin bikin apa? Kenzi lanjutin ini nih. Total sama dengan apa? Ya, betul, betul Kenzi, betul. Bagasi ditambah atau dikali. Kan mau beli semuanya. Nah, oke, ditambah pas total transport ya. Mm-mm. Oke, kan itu orangnya ada 3, berarti diapain? Oh, nah, kan ini ada 2 operasi bilangan ya Kenzi ya. Ada ditambah sama dikali nih. Kalau yang mau dikerjain duluan harus dipakein. Ya, betul sekali. Good Kenzi, pakai buka kurung dan tutup kurung. Oke, kalau gitu Kenzi bikin terakhir print. Printnya apa tuh tadi? Bikin print Kenzi nih kayak yang di sini nih. Enggak, itu aku. Nah, print kayak yang di soal. Harga dari asuransi keluarga, titik 2. Nah, tadi dipisahnya pakai apa? Pakai? Pakai tambah. Tadi dipisahnya pakai apa? Petik dulu. Petiknya kurang tuh 1. Nah, terus dipisahnya pakai pakai koma. Nah, terus Kenzi masukin variabel perhitungannya tadi. Tadi variabel perhitungannya apa? Variabel perhitungan ini, variabelnya apa itu namanya? Toh? Total. Oke. Coba Diran. Bener nggak? Itu haknya besar, haknya besar. Masih belum hijau. Dikasih spasi coba. Ininya di harga dari itu asurandi, kamu asurandi. Salah, typo. Heeh. Asuransi. Nah, Ayumi sampai nomor 6 juga. Nah, sama kayak tadi Ayumi. Di itu kan ada 3 orang, dia mau beli semua asuransinya. Berarti semua asuransinya diapakan? Dijumlahkan. Oh, dijumlahkan dulu baru nanti dikali 3 gitu. Betul. Apa? Oke. Nesya Mak, nomor 7 maksud gimana? nomor 7 gimana? Oke, nomor 7 ya. Nomor 7 nih aku kasih tahu di harga underscore barunya ya. Harga underscore barunya itu kan di diskon. Diskonnya kan berapa Hmm, tuh, Nesya? 35%. 35%. Heeh. Kalau diskon 35% itu pakainya 0,65. 35. Oh, 65. Hah? Mm-mm. Oh, 65. Pakainya 0,65. Kok bisa 0,65? Nah, itu tidak pakai angka ya. Nesya tidak pakai angka ya. Jadi harga baru, nah harga lamanya kan ini. Berarti pakai variabel aja. Jadi harga Oke. dikali 0,65 gitu.
Oh iya, oke. Oke, Tapi dapat 0,65 dari mana? itu dari 35% dari 56.720. Oh ya, oke. Itu emang harus dikalkulator dulu sih. Iya. Oke, Miss. Oke, oke. Nesha udah selesai ya. Tunggu teman-teman yang lain ya. Oke. Oke, Kenzi. Oke, Kenzi nomor 7, Ayumi nomor 6. Oke, Ayumi bisa ya. Oke, Kenzi itu masukin harganya tadi di soal berapa? Nih, harganya berapa nih? 56.720. Tidak pakai koma ya, Kenzi langsung aja. Mm-mm. Nah, harga barunya berarti harga lama dikali diskon. Harga lamanya berapa? Enggak. Harga lamanya ada di variabel. Harga lamanya ada di variabel. Nah, Kenzi tulis di situ. Enggak, Kenzi tulisnya di sini. Berarti harga dikali. Nah, itu 35% dari 56.720 pakainya kita 0,65 Kenzi. Kita convert ke desimal ya, pakai 0,65. Tidak pakai koma ya. Kalau koma itu untuk pemisah, Kenzi. Kalau koma matematika, pakainya titik. 0,65, Kenzi. Mm-mm. Oke, terakhir, Kenzi harus print. Print kayak yang di ini nih. Nah, print harga perjalanan menit sampai akhir. Menit akhir. Titik 2. Tanda petiknya jangan lupa. Terus dipisah kayak tadi di soal sebelumnya, koma. Komanya pakai harga yang baru. Bener, koma pakai harga baru. Variabel harga baru. Coba Diran bisa nggak? Oke, oke, Kenzi udah selesai. Ayumi sudah? Oke, Ayumi juga sudah. Oke, teman-teman bisa stop share screen. Teman-teman bisa stop share screen. Aku mau jelasin di bagian yang kedua. Atau materi yang kedua. Bisa lihat screen aku lagi ya. Sudah lihat screen aku lagi semuanya? Oke, kalau gitu kita masuk ke materi yang kedua. Nah, kita bahas data yang masuk, teman-teman. Data yang masuk itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa? Tadi yang udah kita bahas Input. ya input. Kita masih bahas tentang input, teman-teman. Tadi kan kita udah pakai input tuh. Masukin datanya berapa di dalam programnya. Cuman kali ini inputnya itu kita masukin sendiri. Jadi komputer tuh akan nanya ke kita. Misalnya gini, nama kamu siapa? Nah, kita bisa jawab tuh teman-teman. Kita bisa jawab kita bisa masukin nama kita siapa gitu. Terserah kita. Gitu. Jadi konsepnya itu kalau input. Jadi kalau misalnya tadi kan kayak harga wisata gitu kan, tiket wisata. Kalau misalnya hari libur kan dia bisa harganya mahal ya, 50.000 misalnya Sabtu Minggu 50.000. Kalau Senin sampai Jumat itu 20.000. Nah, itu kan harganya beda kan antara weekdays dan weekend. Nah, input ini bisa menyesuaikan harganya, teman-teman. Kalau tadi kan kita tulis tuh
harganya segini, harga sama dengan 20.000 gitu kan. Kalau ini kita bisa masukin kayak gini nih. Contohnya, komputer tuh bisa nanya gitu loh. Nama keluarga input, pakainya input. Masukkan nama keluarga dari manajer. Nah, nanti kita masukin. Misalnya, Kenzi, kota, input, kotanya mana Kenzi? Jakarta misalnya gitu. Print, manajer cabang di kota. Kota mana ini? Tadi yang udah diinputin. Kota? Kota Jakarta adalah nama keluarganya siapa yang udah kita inputin? Kenzi gitu. Nah, teman-teman di sini bisa masukin terserah apapun gitu loh kayak mau Ayumi, Kenzi, Nesha ini bisa. Jadi terserah kita nggak perlu ubah-ubah lagi programnya kayak tadi. Tadi kan harga tiket 20.000 gitu kan ya. Kalau ini enggak, kita pakainya input. Kita pakai fungsi input teman-teman. Nah ini kayak gini. Masukkan nama keluarga dari manajer Anderson, masukkan kota London. Gitu-gitu. Jadi bisa langsung diinputkan. Nah, gini teman-teman. Variabelnya ini hasil input. Kita pakai fungsi input. Terus kita mau nanya apa di sini? Umur kamu berapa? Gitu. Kan kita bisa masukin 14, 15, 16, 17, 23 gitu. Itu bisa. Gini. Input harga dari jasa tambahan total 2.500 ditambah tambahan jasa. Nah, tambahan jasanya ini bisa kita masukin terserah mau berapa. 50.000 misalnya. Taruh 70.000 bisa. Nah, nanti ini ngeprintnya sesuai sama yang sudah dioperasikan. Terus apa lagi? Oke, ini langsung aja aku praktikin di course ya teman-teman ya. Oke, pakai yang mana ya? Pakai yang ini dulu deh. Jangan deh. Pakai yang pakai ini deh. Nih kita pakai ke yang nomor 2. Terus ini nomor 4 aku hapus dulu. Misalnya gini. Input harga jasa tambahan. Ini hapus dulu deh. Harga dari jasa tambahan. Nah, ini kita bisa inputin harganya berapa. Harga jasa tambahannya misalnya 5.000. Nah, di sini dia nggak bisa mengoperasikan. Kenapa nggak bisa? Kan kita tadi input 5.000 kan. Kita input 5.000 di sini. Ada yang bisa jawab nggak kenapa nggak bisa dioperasiin? Ayo, ini yang bisa jawab keren. Kenapa nggak bisa dioperasikan? Ayo, Ami bisa jawab, Neisha, Kenzi? Mana aku nggak dengar suara kalian. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Neisha, apakah Neisha ada di depan layar? Neisha off cam ya? Tadi soalnya agak jelek dikit koneksinya. Tadi sempat Oh, ke apa keluar Zoom. oke. Oke, Neisha bisa jawab nggak ini kenapa ada error di sini? Kayaknya kayak harus ditambahin yang INT itu, tapi aku lupa namanya apa, dari kepanjangan apa. Aku pernah baca. Oke, tadi udah ke spill ya. Oke, jadi di sini teman-teman, kenapa nggak bisa dioperasikan? Karena kita ini kan ini nih, harga dari jasa tambahan. Pakai tanda petik. Kalau pakai tanda petik, tipe datanya apa? Yuk, Frank. yes, String. string. Nah, ini juga masuknya ke string, teman-teman. 5.000 ini masuknya ke string. Jadi, kalau string itu kan nggak bisa dioperasikan. Kita harus nge-convert dulu.
stringnya buat jadi integer. Gimana caranya? Bener. Pakai gini. Kita bikin dulu, bukan bikin, kita ketik dulu variabel yang input ini. Nah, kita rubah ke integer, int. Int apa? Int tambahan jasanya. Jadi si tambahan jasa ini kan tadinya string. Kita convert dulu atau ubah dulu tambahan jasanya ke integer gitu, teman-teman. Baru kalau misalnya operasi bilangan, kita harus convert dulu datanya ke integer, teman-teman. Baru dia bisa mau dikalikan gitu. Harga dari jasa tambahan 5.000. Nah, harga total 7.500. 7.500 dari mana, Kak? Dari sini, harga dari jasa tambahannya 5.000 ditambah 2.500. Kan ini ngeprintnya harga total, koma total. Totalnya 2.500 ditambah 5.000 jadi 7.500 gitu, teman-teman. Terus, kalau misal itu kan itu khusus untuk ada operasi matematikanya ya, harus diubah ke integer. Sampai sini dulu ada yang bingung nggak? Kenzi? Bingung nggak Kenzi? Ayumi? Udah lumayan paham, Kak. Udah lumayan paham. Kenzi, halo Kenzi. Bisa open mic, Kenzi? Ada yang mau ditanyain? Tidak, Kak. Paham ya? Ya. Oke. Converter ini dipakai untuk ada operasi operasi matematikanya. Kita harus pakai converter dulu di sini. Kalau enggak, ya udah nggak usah. Contohnya kayak yang nomor 4 ini. Kita bahas lagi kayak tadi ya satu-satu. Di baris pertama kira-kira apa yang salah, apa yang harus ditambahkan? Apa yang salah, apa yang Input, harus ditambahkan? Ya, Nesya bisa input, diulangi. Oh, oke. Input, input, terus Tanda petik. tanda petik. input tanda petik, masukkan nama belakang. Ini juga yang kedua juga bukan put ya, teman-teman. Input, input tanda petik, masukkan negara. Kalau ini nggak ada penjumlahan, penambahan, pengurangan, perkalian, jadi cuma kayak gini doang. Tadi yang ada operasinya, aku bahas, udah aku bahas. Ini udah benar belum? Input musim. Oh, ini. Masukkan musimnya kurang tanda petik. Masukkan nama belakang Smith misalnya. Negara London. Musimnya winter deh. Kayak permintaan Smith London Winter telah dikirim gitu, teman-teman. Nah, kalau ini dia nggak ada operasi matematikanya. Kalau yang nomor 5 kira-kira nomor 5 ada nih. Nomor 5 ada operasi matematikanya, nomor 6 juga. Nomor nomor 7 nggak ada. Oke, teman-teman bisa share screen lagi, bisa kerjakan sampai nomor 7 sampai waktu kita selesai ya. Kita selesai di 11.30. Kalau ada yang minta bantuan, panggil aku aja ya. Kak Rosi, I need help gitu. Kak Rosi ini gimana? Boleh. Oke, teman-teman, aku mau stop share screen. Oh, ini nomor 1, teman-teman lihat dulu nomor 1 buat ngerjain nomor-nomor selanjutnya kan teman-teman harus melewati nomor 1 dulu tuh. Ini nomor satunya di screen aku ya. Yuk, teman-teman bisa share screen lagi biar bisa aku pantau pengerjaannya. Oke, semuanya sudah share screen. Ya, nomor Kenzi sudah ini Kenzi, kita back ke course yang kedua. Coba kembali dulu.
Nah, itu. Sip. Nomor satu di screen aku, di foto dulu aja, habis itu dikerjain di course-nya masing-masing ya. Ini di screen aku nomor satu. Boleh difoto. Kenzi nomor satu di screen aku, Kenzi. Lihat Zoom, terus lihat screennya Miss Rosie dulu. Tuh Kenzi lihat kolom chat aku deh. Kolom chat tuh aku udah aku screenshotin nomor satu tuh. Nomor satu. Nah, itu. Fungsi INT-nya nggak di checklist. Yang lainnya di checklist. Indonesia kurang bikin converter tuh di bawahnya. Setelah hari, bikin converter dulu. Hari, INT hari. Coba. Indonesia kurang.
Kurang apa itu sebelum total? Sebelum total, kurang apa? Dipisahnya pakai apa? Pakai koma. Ini di sini. Komanya nggak ada. Nah, Ayumi itu setelah hari konverternya belum ada tuh. Harinya kan mau dikali. Berarti bikin konverter dulu. Kenzi butuh bantuan, bingung? Kenzi ini apa Kenzi? Put. Berarti bukan put, tapi mm-mm. Terus kalau string kayak gini mana tanda petiknya? Nah, tanda petik Kenzi bukan koma. Nah, sip. Yang bawah juga nih, yang bawah juga disamain kayak gitu. Oke, Kenzi run dulu. Di run dulu, terus dimasukin namanya. Terserah namanya siapa. Smith, misal. Enter. Negaranya terserah. Mm-mm. Musimnya panas. Oke. Lagi, coba lagi. Nah, sip. Mm-mm.
Itu converter berarti pakainya tadi pakai apa converter? Kalau converter bukan input Kenzi, pakainya INT, INT aja. Karena kita mau nge-convert datanya ke integer. Nggak pakai tanda petik Kenzi. Nah, nah itu setelah hari juga Kenzi bikin lagi. Kayak yang di atas itu. Hari sama dengan, nggak, enter dulu Kenzi. Setelah ini enter, nah itu enter hari sama dengan bikin INT lagi kayak yang di atas. INT hari lagi. Mm-mm, benar, betul. Udah coba di run. Oh itu kurang apa tuh? Kurang apa Kenzi? Kalau pemisah pakai apa tadi? Koma. Nah, sekarang Kenzi masukin, terserah. Mm-mm, boleh. Nggak hijau ya? Coba lagi. Nah, itu udah hijau. Kenzi, sekarang kita pakainya input yang bisa nanya ke kita, kayak yang di sebelum-sebelumnya. Berarti pakai input. Input, terus kita mau tanya apa? Masukkan harga misalnya. Masukkan harga tiket. Yang lain nomor 7 aman? Aman ya, oke. Input kurang T tuh di atas. Mm. Masukkan harga tiket. Itu tanda petiknya kurang satu, Kenzi. Yap, bonus berarti masukkan besarnya bonus yang ingin dipakai. Nih, Kenzi lihatnya di sini nih. Masukkan besarnya bonus yang ingin dipakai. Berarti Kenzi input, bikin kalimatnya kayak yang di sini. Mm-mm. Tanda kutipnya mana? Tanda petiknya mana? Ini spasinya dihapus. Ini tiket kurang E. Mm-mm. Oke. Nah, bentar Kenzi. Setelah itu, kan ini, bentar, kan ini mau dihitung nih. Kan kita mau masukin angka. Kalau mau masukin angka, biar bisa dihitung pakai kon, konver, konverter. Berarti Kenzi bikin kayak yang tadi. Harga, enter dulu. Harga sama dengan konverter gimana? INT, harga. Mm-mm. Enggak, harga aja, harga aja.
Nah, gitu. Itu converter namanya ya, Kenzi ya. Kita mau merubah data string ke integer biar bisa dihitung. Oke? Nah, ini juga kan yang ini, bonus ini kan mau dihitung nih. Bikin lagi, Kenzi. Bonus sama dengan int bonus. Oke, kalau gitu, enter. Nah, Kenzi bikin variabel rumus. Kenzi bikin variabel lagi. Misalnya apa? Harga. Harga sama dengan harga dikurangi bonus. Nggak pakai dalam kurung, langsung aja. Harga dikurangi bonus. Mm-mm. Terus, setelah itu, enter, Kenzi print. Harga setelah diskon. Nih, kayak gini. Harga setelah diskon. Jangan lupa tanda petiknya. Harga setelah diskon. Nah, setelah tanda petik, dipisah pakai koma. Koma apa? Koma harganya. Koma harga lagi. Coba di run dulu. Oke. Oke, teman-teman. Yang lain nomor 7 sudah selesai? Ayumi belum, Neisha juga belum. Oke, nomor 7 nih aku bahas ya. Nomor 7 ini terakhir aku bahas. Habis itu kita hari ini selesai. Oke, teman-teman lihat screen aku juga. Eh, udah sebentar, sebentar. Sudah lihat screenku? Oke, jadi di sini nomor 7 itu, ini nomor 6 ya, sorry. Aduh, bentar ya. Nomor 7. Nih, kan kita mau inputin nama klien. Kayak yang di soal nih. Banyaknya tur paket yang telah dibeli, tujuannya kemana, terus kita terakhir ngeprint. Halo, ini nama kliennya. Anda telah berpergian bersama kami berapa kali? Nah, banyaknya paket yang telah dibeli itu. Apakah kamu ingin lagi? Nah, terus kita nawarin perusahaan travel kami sedang mengadakan sale perjalanan ke Hong Kong diskon 50%. Oke, oke ini udah. Jadi kita harus tulis programnya dulu. Nah, ini kan input nama klien ya, teman-teman ya. Input nama klien. Sebentar kok ini. Kita input dulu nama kliennya di sini. Terus kita bikin variabel turnya, input banyaknya paket tur yang telah dibelikan. Tadi kita suruh nanya itu ya. Nah, terus juga kita suruh nanya tujuannya mau kemana gitu kan ya. Ya udah, kita input karena ini nggak ada operasi penjumlahan, kita nggak perlu converter. Terus print, halo, ini nama nama kliennya, berarti koma nama. Terus di sini Anda telah berpergian bersama kami sebanyak berapa kali dikasih turnya di sini. Terus perusahaan travel kami sedang mengadakan sale perjalanan ke sale. Nah, ini tujuannya tadi kemana? Tujuannya kemana? Perjalanan ke Hong Kong diskon 50%. Gitu aja sih, teman-teman.
Nih, aku coba masukin ya nama klien Ana ya tadi ya. Misalnya 4, banyaknya paket tour yang telah dibeli. Tujuannya ke Hong Kong. Ya udah, halo Ana, Anda telah bepergian bersama kami 4 kali. Apakah kamu ingin lagi? Perusahaan travel kami sedang menggandakan sale perjalanan ke Hong Kong karena dia tujuannya ke Hong Kong. Diskon 50%. Kalau kita ganti namanya eh Russia misalnya gitu. Banyaknya pakai tour yang telah dibeli misalnya 3, tujuannya mau kemana, ke China misalnya. Ya udah dia akan menyesuaikan dengan apa yang kita input. Oke, teman-teman boleh disamain kodenya kayak gini. Nih aku kirim ke kolom chat ya. Nomor 7 terakhir. Nanti teman-teman bisa praktekin di rumah ya, nomor 7 ini. Oke, itu udah aku kirim di kolom chat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang variabel? Hari ini kita belajar variabel. Ayumi, Kenzi, Neisha, ada Aku yang paham. Ayumi udah paham. Kenzi, Paham. paham. Neisha, Neisha, apakah jaringannya? Sudah paham? Oh, Neisha kayaknya jaringannya ini ya. Oke, kalau gitu, hari ini kita sudah selesai belajar variabel, teman-teman. Kalau ada yang masih bingung, kalau ada yang perlu ditanyakan, kita diskusi di grup WhatsApp aja ya. Boleh tanya di grup WhatsApp. Nanti aku kirim recordingnya, aku kirim PowerPoint-nya juga. Biar kalau yang soal bintang-bintang tadi boleh dikerjain di luar kelas, itu soal bonus ya buat latihan aja. Yang penting teman-teman kerjakan soal yang ada nomornya. Gitu. Kalau gitu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak semuanya? Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Happy weekend, see you next weekend. Aku izin stop kelasnya. Kasih, Kak. Sama-sama.